sedang ada di Museum Benteng Friedeburg, di mana nantinya kita akan jalan-jalan melihat pameran Daulat dan Ikhtiar. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikutin Mimin. Lihat videonya nih sampai habis. Sudah ada di depan pintu pameran Daulat dan Ikhtiar. Nah sekarang Mimin nggak sendiri karena ditemenin dengan Mbak Alia ya. Mbak Alia ini adalah pemandu yang akan memandu kita melihat pameran Daulat dan Ikhtiar seperti itu. Oke Mbak Alia, mari kita ajak Sobat Pinara. Yuk, mari kita masuk. Oke, baiklah Sobat Pinara, sekarang kita ada di area ketiga di mana ada seniman Tempa. Nah, Tempa ini apa? Penjelasannya akan kita ketahui melalui Mbak Alia. Oke, Mbak Alia boleh dijelaskan Tempa itu mewakili apa di karya instalasinya ini? Jadi untuk Tempa ini adalah duo seniman suami istri yang dalam pameran Daulat dan Ikhtiar ini dia merespon peran wanita ataupun laskar wanita dan juga dapur umum yang pada saat itu diisi oleh perempuan-perempuan yang ada pada waktu perang ya. Gitu. Oke Mbak, ini untuk penjelasannya sendiri ya Mbak, banyak sekali teman-teman Sobat Pinara bisa langsung ke sini aja. Nah sekarang kita mau melihat ini ada koleksi apa aja. Oke Mbak, boleh kita ke sini ya. Ini asli juga Mbak? Iya, jadi ini juga merupakan koleksi dari museumnya juga, dan ini semuanya hal-hal ataupun artefak-artefak yang berkait dengan dapur umum. Jadi seperti dandang, kuali, dan juga hal-hal lain yang dipakai pada saat dapur umum. Gitu. Oh iya, oke. Ini ya Mbak, ini cuma sampai di sini aja. Ini ada wajan, ada dandang, teko, ada ketel, kemudian ada sotil ya, irus ya, kalau bahasa Jawanya irus ya. Oke, ini sampai sini aja ya Mbak berarti areanya? Iya. Oke, gitu ya Sobat Pinara. Sekarang kita akan beralih ke area yang terakhir nih. Oh, oke. Sebelum itu, ini saya penasaran ini sebenarnya apa ini Mbak? Boleh dijelaskan? Ini banyak sekali. Karyanya Tempa. Jadi kalau misalkan kita tadi sudah mention bahwa ini adalah merepresentasikan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang bergerak dalam dapur umum, ini jadi semuanya adalah representasi dari wanita-wanita yang pada saat itu ada di dapur umum gitu. Jadi kan kalau misalkan keren ini kan dinyalain apinya gitu kan ya. Jadi ini juga pokoknya untuk semangat yang membara gitu. Semangat gitu. Iya, semuanya gitu. Kemudian bendera-bendera ini apakah melambangkan semangat juga pada waktu itu atau gimana Mbak? Ini semuanya sih berhubungan yang tadi bahwa ini hubungan dengan dapur umum, perempuan, dan juga hal-hal yang terkait dengan figur perempuan pada saat waktu perang. Oke, berarti ini Sobat Pinara ini adalah representasi perjuangan perempuan waktu itu yang membantu para tentara pelajar laki-laki yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti itu.
Sobat Pinara, sekarang Mimin sudah bersama salah satu pengunjung di pameran Daulat dan Ikhtiar ini. Nah, sekarang Mimin sedang bersama dengan Mbak Zidna. Iya, halo, selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal, saya Zidna, mahasiswi dari Jogja. Saya kesini untuk mengunjungi Museum Daulat dan Ikhtiar ya teman-teman. Dan saya rasa museum ini sangat menarik dan edukatif karena bagi saya yang tidak terlalu suka untuk membaca buku atau jurnal, ketika datang ke sini saya bisa mendapatkan informasi yang menarik dan dikemas secara apik karena tangan-tangan seniman yang sangat luar biasa. Seperti itu. Kesini sendiri atau sama yang lain nih Mbak Zidna? Kesini kebetulan sama teman-teman karena jadwal kuliah lagi kosong, jadi bareng-bareng kesini gitu. Mungkin saya mau minta pesan dari Mbak Zidna untuk mengajak teman-teman Sobat Pinara semuanya untuk datang ke sini gitu. Oke, halo Sobat Pinara, jangan lupa untuk datang ke sini di hari apapun itu karena pameran ini sangat menarik dan jangan sampai ketinggalan gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Zidna. Mari. Sobat Pinara, sekarang Mimin sudah ada di area keempat di mana dipamerkan karya-karya seniman dari Rian Kresnandi. Untuk lebih jelasnya akan kita tanya Mbak Aliani seperti apa. Ya, jadi untuk Mas Rian sendiri dia merespon peran petani dalam peperangan dan juga serangan umum 1 Maret. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pintu masuk yang tadi itu ada banyak umbi-umbi atau ketela, singkong. Iya, itu juga merupakan dari karyanya Mas Rian. Oh, iya. Jadi karena dia merespon petani, ya makanya digantung singkong-singkong tersebut di pintu masuk gitu. Jadi kalau misalkan mengenai keseluruhan karya ini, jadi dia itu menempatkan banyak fragmen-fragmen dari peperangan ataupun petani itu sendiri, yang dimana dia menganggap para petani ini mempunyai sebuah peran ganda, yang dimana kalau misalkan kita lihat dari alat-alat petaninya, kalau misalkan kita ambil gitu, ini sebagai alat petani juga bisa sebagai alat untuk berperang. Gitu. Lalu juga hal yang besar dalam karyanya Mas Rian adalah mengenai petani sebagai unsur yang penting untuk kestabilan ekonomi dan juga papasaran sebuah negara, yang dimana di sini dia menonjolkan ada sebuah currency war atau perang mata uang yang ada pada saat perang dengan Belanda, yang dimana Belanda yang pada saat itu mata uangnya adalah gulden dan Indonesia mempunyai ori. Belanda ingin menjatuhkan nilai mata uang ori. Gitu. Makanya di sini ditunjukkan banyak mata uang ori. Ori dan juga golden sebetulnya. Iya. Selanjutnya ada apa ini? Ada apa itu di sebelah sini? Jadi kalau ini adalah sebuah prasasti yang baru, yang dimana ini menunjukkan adanya sebuah agresi militer. Jadi ini kalau misalkan kita ngeliat prasasti itu kan lama kan ya, dari mungkin 1000 tahun yang lalu ataupun 2000 tahun lalu. Kalau ini dia prasastinya baru gitu. Ya, jadi ini ada sebuah rekonstruksi dari prasasti tersebut dalam bentuk kertas, dan juga ini dibikinnya pakai krayon. Pakai krayon ya. Jadi ini representasi aja dua prasasti. Ini hanya dua ini atau ada yang lain? Prasasti yang diambil hanya dua ini untuk karyanya Mas Rian gitu. Dan yang paling penting juga Mas Rian membuat suatu koneksi dari yang fragmen pertama sampai fragmen terakhir, ada sebuah
aliran gelombang sungai. seperti aliran sungai. Nah, itu juga merepresentasikan selokan Mataram Selokan yang dibuat untuk para petani pada saat masa-masa Belanda. Ya, untuk irigasi, untuk mengembangkan pertanian dan untuk bercocok tanam untuk mensupport perang pada waktu itu ya Mbak ya. Oke, jadi seperti itu Sobat Pinara, sudah jelas sekali ya. Oke, seperti itu ya Sobat Pinara, bahwa area 4 ini merepresentasikan khusus perjuangan para petani, membantu para tentara, para pelajar, para perempuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan move nih, berpindah ke tempat yang terakhir di area kelima. Yuk ikutin terus yuk. Nah, oke Sobat Pinara, sekarang saya dengan Mbak Alia sudah ada di area kelima dari pameran Daulat dan Ikhtiar ini. Nah, sekarang di area 5 ini akan ada seniman dari Broken Pitch nih. Begitu ya Mbak Alia? Iya. Jadi Broken Pitch itu adalah kolektif yang dimana berarti dalam Broken Pitch ini ada lebih dari 2 orang yang berperan dalam membuat karya. Jadi untuk Broken Pitch sendiri dia merespon figur pemuda dalam serangan 1 Maret. Jadi kalau misalkan dilihat secara keseluruhan juga Broken Pitch ini dia karena dia mengangkat pemuda, cara dia membuat seniman karya-karyanya itu juga pemuda banget gitu loh Mbak. Anak muda banget. Iya, anak muda banget gitu. Jadi cara mereka membuat karya-karya ini dan juga karya-karya yang ada dalam yang dibuat dalam Broken Pitch ini bersifat nggak serius banget, tapi serius karena mereka menawarkan suatu cara untuk belajar sejarah dengan cara yang lebih rileks dan juga asik, santai. Semacam satir gitu mungkin ya Mbak. Oke, Sobat Pinara, kita langsung aja ya Mbak, kita lihat ada apa aja di area kelima ini. Jadi untuk yang pertama Broken Pitch itu mengambil tokoh Muhammad Toha, seorang pelukis pemuda yang pada saat itu juga ikut perang, yang dimana dia itu gurunya adalah Dullah. Jadi Dullah itu kalau misalkan tahu dia juga seorang pelukis yang sekarang yang dulu merupakan pelukis istana. Gitu. Pelukis istana. Ya. Jadi di sini disajikan sebuah cat imajiner yang sebetulnya orang-orang banyak ngira ini beneran, tapi ternyata ini tidak beneran. Jadi WhatsApp-nya ini dibikin sedemikian rupa untuk menggambarkan bagaimana sih kalau misalkan Muhammad Toha dan Dullah ini berbicara menggunakan WhatsApp. Iya, ya direpresentasikan zaman sekarang gitu ya, Mbak. Tapi konteksnya dari zaman dulu waktu perang gitu ya. Sama juga seperti yang sebelahnya. Jadi kalau misalkan ini Muhammad Toha dan Dullah, kalau ini sebagai kalau misalkan ada grup serangan umum. Iya. Ya kelompok serangan umum ini mempunyai
grup dan gimana mereka mendiskusikan strategi perang ataupun mendiskusikan apapun itu yang mereka lagi omongin gitu. Sampai ada yang ngomongin istrinya masuk Oscar wanita dan juga ada yang pakai stiker juga dan juga hal yang seperti itu sih Mbak. Oh iya, gitu unik banget ya Sobat Pinara. Nanti mungkin kalau direpresentasikan zaman sekarang mungkin ya Muhammad Toha sama Pak Dullah ini atau para istri-istrinya tuh pembicaraannya seperti apa? Ada yang pasti ada guyon-guyonnya juga karena ini temanya anak muda sekali gitu ya Mbak ya. Oke. Ada lagi Mbak? Kalau untuk yang ini kalau misalkan dilihat dari depan kita dari depan aja Mbak. Oke. Nah, untuk yang ini terlihat dia adalah sebuah photo booth life size yang sebetulnya kalau misalkan dari depan ini kan tidak ada konteksnya gitu kan ya. Tapi kalau di belakang itu sebetulnya ada kertas yang dimana Broken Page itu mengambil arsip-arsip bagaimana Muhammad Toha itu menggambarkan keadaan sekitarnya dia gitu. Jadi kalau misalkan yang ini ada arsip di belakang sketsanya di belakang ya Mbak. Oke, kita lihat ya Sobat Pinara sketsanya di belakang foto booth-nya. Oke, ini. Jadi ini sketsanya Muhammad Toha melihat sebuah percakapan dari dua orang wanita yang sedang ngobrol satu sama yang lain. Kalau yang ini ini sebetulnya lebih banyak, tapi yang ditampilkan di depan adalah yang tentara memegang ayam ya. Ayam? Ya, ayam? Ayam? Oh, ini ayam ya Mbak? Iya, ini ayam. Oh, ini ayamnya, oke. Soalnya nggak kelihatan seperti ayam ya di mata saya. Jadi ini ayam ya Sobat Pinara, ayam, oke. Muhammad Tohanya masih muda di sini. Masih muda, ini karena memang areanya anak muda gitu. Iya. Terus yang sebelah sini ada tentara Belanda sebetulnya. Ada tentara Belanda, oke, saya dari sini aja. Ini tentara Belanda yang sedang menjual rokok untuk uang tambahan dia sebetulnya gitu, yang dimana pada saat itu banyak tentara-tentara Belanda yang juga ada punya side job gitu untuk mendapatkan uang lain. Seperti itu. Oke, jadi nanti Sobat Pinara kalau penasaran bisa langsung ke sini aja. Gimana buat melihat gimana dulu para anak-anak muda ini mempersiapkan strategi berjuang saat serangan umum 1 Maret seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ali atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Jadi ayo Sobat Pinara datang ke Museum Daulat dan Ikhtiar. Ya, terima kasih Mbak Alia. Iya, terima kasih Mbak. Dan Sobat Pinara mohon undur diri dan jangan lupa datang ke museum dan kameranya juga tentunya.